Usia semakin bertambah, tapi kebutuhan tubuh tetap sama, istirahat yang cukup dan sistem imun yang kuat. Namun, kenyataannya tidak semudah itu bagi sebagian besar orang yang telah melewati usia 65 tahun. Banyak yang merasa lelah sepanjang hari, bahkan setelah tidur semalaman. Ada yang mengeluh sendi makin kaku, gampang masuk angin, flu tak kunjung sembuh, hingga luka kecil pun butuh waktu lama untuk pulih. Padahal di masa muda dulu, tubuh bisa melawan penyakit dengan mudah. Semakin tua, fungsi tubuh menurun secara alami. Metabolisme melambat, otot menyusut, hormon berubah, dan sistem kekebalan tubuh tak lagi sekuat dulu. Tapi yang mengejutkan, bukan usia yang mempercepat proses penuaan, melainkan apa yang kita lakukan atau tidak lakukan setiap hari, terutama menjelang tidur. Tidur yang semestinya menjadi momen pemulihan justru seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik. Banyak lansia mengabaikan kebiasaan sederhana yang bisa membuat tubuh mereka jauh lebih kuat. Salah satunya adalah apa yang mereka minum sebelum tidur. Mungkin terdengar sepele, tapi beberapa minuman alami ternyata memiliki efek luar biasa dalam memicu regenerasi sel, memperbaiki sistem imun, bahkan membantu tubuh memproduksi hormon yang diperlukan untuk proses penyembuhan. Dan lebih menarik lagi, minuman-minuman ini bukan produk mahal, bukan suplemen impor, tapi bahan alami yang bisa kita temukan di dapur sendiri. Kita akan masuk lebih dalam ke dalam realita tidur orang lansia, bagaimana fungsi organ saat malam hari, dan kenapa waktu menjelang tidur adalah momen paling krusial untuk memperkuat tubuh dari dalam. Ketika mata terpejam dan tubuh berbaring tenang, sebagian besar orang berpikir tubuh kita sedang benar-benar istirahat. Tapi bagi mereka yang memahami biologi tubuh manusia, justru malam hari adalah waktu paling sibuk bagi sistem internal kita. Organ-organ seperti hati, ginjal, jantung, hingga sistem limfatik bekerja dengan ritme khusus untuk mendetoksifikasi racun, memperbaiki sel, dan mengembalikan keseimbangan sistem tubuh. Inilah mengapa tidur malam yang berkualitas bisa menjadi fondasi utama untuk menjaga kesehatan jangka panjang, terutama bagi yang telah berusia 65 tahun ke atas. Namun, kenyataannya banyak lansia mengalami penurunan kualitas tidur. Ada yang mudah terbangun tengah malam, merasa tidak segar saat bangun pagi, atau bahkan tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Dan inilah yang diam-diam mempercepat kerusakan jaringan tubuh, melemahkan daya tahan, hingga memperburuk kondisi kronis, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan gangguan jantung. Yang mengejutkan adalah, kualitas tidur sangat berkaitan erat dengan apa yang kita konsumsi sebelum tidur. Ada jenis minuman yang bisa memperparah gangguan tidur karena merangsang sistem saraf atau menyebabkan peradangan halus di dalam tubuh. Tapi sebaliknya, ada juga minuman tertentu, yang bahkan tampak sederhana, yang mampu membantu tubuh masuk ke dalam fase tidur yang dalam dunia medis disebut deep sleep. Pada fase inilah terjadi proses penyembuhan alami. Otot diperbaiki, hormon pertumbuhan dilepaskan, dan sistem imun diperkuat. Sebagai contoh, para peneliti dari Jepang pernah mengamati kebiasaan tidur para lansia yang tetap bugar hingga usia 80 tahun lebih. Mereka menemukan pola unik. Sebelum tidur, para lansia tersebut rutin mengonsumsi minuman alami tertentu yang mengandung senyawa antiinflamasi, antioksidan tinggi, serta zat yang merangsang produksi melatonin alami tubuh. Bukan pil tidur, bukan juga suplemen kimia, dan hasilnya, kualitas tidur membaik, daya tahan tubuh meningkat, bahkan kemampuan kognitif pun tetap tajam. Dalam segmen berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu minuman alami yang telah digunakan sejak zaman kuno sebagai rahasia kekuatan dan ketahanan tubuh lansia. Minuman ini begitu sederhana, tapi manfaatnya tidak main-main, dan bisa jadi sudah ada di rak dapur Anda sekarang. Di balik budaya timur yang penuh dengan kearifan lokal, ada satu minuman yang sejak berabad-abad lalu dipercaya sebagai penguat tubuh, pelindung dari penyakit, dan penyeimbang emosi. Bahkan dalam catatan pengobatan tradisional dari India, Ayurveda, hingga Tiongkok kuno, minuman ini disebut sebagai penjaga umur panjang. Namanya tidak asing, bahkan bisa jadi sangat sering kita temui di dapur. Tapi justru karena terlalu akrab, banyak yang menyepelekannya, air rebusan jahe dan madu. Ya, dua bahan ini bukan hanya sekadar penghangat tubuh. Kombinasi jahe dan madu mengandung senyawa aktif yang luar biasa bagi tubuh, terutama bagi mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Jahe memiliki kandungan gingerol yang mampu melawan peradangan, menurunkan kadar gula darah, hingga membantu melancarkan peredaran darah. Sementara madu alami kaya akan antioksidan dan memiliki kemampuan menenangkan sistem saraf, menjadikan tidur lebih nyenyak. Yang menarik,
Efek dari minuman ini bukan hanya terasa pada malam itu saja. Rutin mengonsumsinya sebelum tidur ternyata juga berdampak pada sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Sistem imun menjadi lebih siap menghadapi infeksi ringan, seperti flu, batuk, atau bahkan peradangan ringan yang biasanya sering menyerang lansia. Ini bukan sekadar dugaan. Dalam penelitian di sebuah pusat geriatrik di Jerman, kelompok lansia yang rutin minum air jahe hangat dengan madu alami sebelum tidur selama 3 bulan menunjukkan peningkatan signifikan pada kualitas tidur, tekanan, darah lebih stabil, dan suasana hati yang lebih tenang. Namun, yang perlu diingat adalah takaran dan waktu minum. Tidak disarankan meminum ramuan ini terlalu dekat dengan waktu tidur, apalagi dalam jumlah besar. Cukup 1 cangkir kecil, sekitar 1 jam sebelum tidur. Gunakan jahe segar, bukan bubuk instan, dan madu murni yang tidak diproses berlebihan. Rasanya hangat, sedikit pedas, dan manis alami, tapi efeknya bisa menyentuh inti kesehatan tubuh, yang mulai menurun di usia senja. Namun bukan hanya jahe dan madu yang menyimpan kekuatan tersembunyi. Di dapur kita, ada bahan alami lain yang justru lebih mengejutkan lagi. Minuman ini tidak hanya membantu tidur, tapi juga terbukti mampu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke pada lansia. Kita akan bahas minuman luar biasa ini dalam segmen berikutnya. Di antara berbagai minuman herbal dan alami yang tersebar di berbagai belahan dunia, ada satu yang sering terlupakan. Bukan karena tidak manjur, tetapi karena terlalu sederhana dan tidak terlihat istimewa. Minuman ini tidak memiliki aroma menyengat seperti jahe, tidak sepopuler susu hangat, dan tidak juga semahal ramuan-ramuan eksotis. Tapi inilah rahasianya, air rebusan daun salam dan sereh. Ya, 2 bahan yang sering hanya dianggap sebagai pelengkap masakan ini sebenarnya menyimpan kekuatan tersembunyi untuk kesehatan jantung, terutama bagi mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Daun salam mengandung senyawa aktif seperti eugenol dan tanin yang mampu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah. Sedangkan sereh atau serai memiliki sifat diuretik alami yang membantu membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh, sehingga tekanan darah menjadi lebih stabil. Kombinasi ini menjadi semacam detoks alami yang ringan namun efektif. Air rebusan daun salam dan sereh tidak hanya membersihkan pembuluh darah, tapi juga membuat jantung tidak bekerja terlalu keras, sebuah hal yang sangat penting di usia lanjut, saat elastisitas pembuluh darah mulai menurun dan risiko stroke meningkat. Sebuah penelitian di Asia Tenggara menunjukkan bahwa konsumsi rutin minuman ini selama 4 minggu saja bisa menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan dan meningkatkan aliran darah ke otak. Rasanya pun cukup netral, hangat, sedikit, wangi, dengan aroma khas rempah. Bagi sebagian orang, menambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau madu bisa meningkatkan rasa sekaligus manfaatnya. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah setelah makan malam, sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Tidak menyebabkan perut kembung, tidak menstimulasi jantung berlebihan, dan tidak mengganggu pola tidur. Dan yang lebih menakjubkan lagi, beberapa praktisi pengobatan alami menggabungkan minuman ini dengan terapi pernapasan ringan sebelum tidur, yang hasilnya jauh lebih optimal dalam menjaga fungsi jantung. Ini seperti memberikan istirahat sempurna bagi organ tubuh yang setiap hari bekerja tanpa henti. Namun, bila kamu mengira ini adalah ujung dari rahasia dapur yang bisa menjaga kesehatan lansia, kamu keliru. Karena di balik kebiasaan kecil, sebelum tidur ada satu rutinitas sederhana lain, bukan makanan, bukan minuman, yang justru menentukan panjang pendeknya umur seseorang. Dan sayangnya, masih banyak orang tua yang mengabaikannya. Bayangkan seorang pria berusia 70 tahun yang tampak sehat, bugar, dan penuh semangat. Ia tak pernah absen jalan kaki pagi, makanannya seimbang, bahkan rajin minum ramuan herbal yang katanya menyehatkan jantung. Namun suatu malam, ia tidur dan tidak pernah bangun lagi. Tidak ada tanda-tanda penyakit serius. Dokter pun hanya berkata, kemungkinan besar serangan jantung mendadak. Tapi tahukah kamu? Salah satu penyebab paling sering dari serangan jantung dan stroke di usia lanjut justru terjadi saat tidur. Bukan karena makanan terakhir yang dimakan, bukan karena aktivitas seharian yang terlalu berat, melainkan karena satu rutinitas kecil sebelum tidur yang diabaikan. Minum segelas air putih. Mungkin terdengar terlalu sederhana, bahkan sepele. Tapi, justru di usia 65 tahun ke atas, tubuh menjadi jauh lebih sensitif terhadap perubahan tekanan darah dan kekentalan darah. Di malam hari, saat tubuh dalam posisi tidur selama berjam-jam,
Darah yang terlalu kental bisa memperlambat sirkulasi dan inilah saat paling rentan bagi jantung, terutama jika tubuh kekurangan cairan. Bahkan, beberapa rumah sakit di Jepang dan Eropa kini mulai memberikan edukasi khusus kepada pasien lansia untuk meminum setidaknya setengah gelas air sebelum tidur malam. Bukan untuk menghidrasi tubuh semata, tapi untuk menurunkan risiko pembekuan darah yang bisa memicu serangan jantung mendadak. Tapi tak berhenti di situ. Rutinitas sebelum tidur juga melibatkan posisi tidur yang ideal, suhu ruangan, dan kondisi emosional. Banyak orang tua tidur dalam keadaan cemas, menonton berita buruk, atau bahkan masih memikirkan masalah keluarga. Padahal hormon stres seperti kortisol bisa tetap tinggi saat tidur jika tidak ditenangkan. Dan tidur yang diselimuti stres secara ilmiah terbukti berkaitan erat dengan tekanan darah tinggi saat pagi hari. Sebuah kondisi yang sangat mematikan jika terjadi secara terus-menerus. Jadi bagaimana seharusnya rutinitas sebelum tidur bagi lansia? Pertama, biasakan menenangkan pikiran 15 menit sebelum tidur. Bisa dengan zikir, doa, mendengarkan lantunan yang lembut, atau sekadar duduk diam dengan mata terpejam. Kedua, pastikan tidak langsung tidur setelah makan malam. Tunggu setidaknya 2 jam. Ketiga, minum segelas air putih suhu ruang. Dan keempat, pastikan tidur dalam posisi nyaman, tidak meringkuk terlalu sempit, dan tidak dalam posisi tengkurap. Kesehatan di usia tua bukan hanya tentang makanan sehat atau olahraga rutin, tapi tentang memahami ritme tubuh sendiri. Kapan harus aktif, kapan harus istirahat, dan bagaimana mempersiapkan tubuh untuk tidur yang benar-benar memberi pemulihan, bukan sekadar memejamkan mata. Sebab di usia senja, tidur malam bukan hanya waktu istirahat, tapi juga waktu di mana hidup bisa dipertaruhkan jika rutinitasnya salah.